Itu kalau di hadapan di hadapan muslim, mukmin, di hadapan solihin, jaga lisannya kalian. Tapi di hadapan arifin, jaga hatinya kalian, jaga pikiran kalian. Jangan ada terlintas di hati hal-hal yang gak baik. Sebab mereka itu mendengar suara hati sama seperti kita ngedengar suara lisan, suara manusia. Itu ada 3 yang bergelantungan di arasy-Nya Allah. Yang pertama ni'mah. Ni'mah bilang Allahumma inni bika fala ughfar. Ya Allah, aku ada di tengah-tengah hamba-Mu dengan Allah, maka aku enggak boleh dikufurin. Yang kedua itu rahim. Dia bilang Allahumma inni bika fala uqta. Aku ada di tengah hamba-Mu dengan Allah, enggak boleh aku diputus. Rahim, enggak boleh putusin silaturahim. Yang satu lagi al-amanah. Taqul Allahumma inni bika fala ukhan. Aku ada di tengah-tengah manusia dengan Allah, maka aku enggak boleh dikhianati. Terus juga ketika berbicara dengan jujur. Dengan jujur. Jangan bohong, jangan khianat. Kemudian ketika berjanji, tunaikan janji tersebut. Jangan ingkar janji. Itu tandanya munafik. Ayatul munafik 3. Fil Bukhari dzakar kadzalik ayatul munafik 4. 4 man kunna fihi kana munafikan khalisa. Wa man kanat fihi khaslatun minha kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf, idza tumina khan. Rabi' idza khasama fajara. Idza khasama fajara. Tandanya orang munafik itu 3, dalam riwayat 4. 4 hal kalau dimiliki seseorang, dia munafik tulen. Barang siapa yang punya satu dari hal tersebut, berarti ada satu hal dari satu bagian nifak dalam dirinya, hingga dia tinggalkan itu. Yang kalau berbicara bohong, kalau janji bolong, kalau diamanatin nyolong. Atau kalau bicara dia berdusta, kalau berjanji dia ingkar. Oke, maknanya ingkar janji? Waktu dia melakukan janji tersebut memang niat kalau dia akan mengingkarinya, kalau dia akan tidak menunaikannya. Bukan dia udah niat mau menunaikan janji, kemudian tahu-tahu terjadi sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa melaksanakan hal tersebut. Fahadha ma'zur, yang kayak begini. Tetapi al-maksud, ketika dia memberikan janji tersebut, dia memang sudah bertekad, gue kagak mau. Memang udah niat untuk mengingkari janji tersebut. Fahadha ayatul munafik. Wa idza tumina khan, ketika diamanatkan sesuatu dia khianat. Mau itu barang, mau itu benda, mau itu tugas, mau apapun juga. Diamanatin oleh manusia, diamanatin oleh guru, diamanatin oleh orang tua, ataupun juga diamanatin oleh Allah Ta'ala. Itu amanah, mata kita amanah, telinga kita amanah, lidah kita amanah. Termasuk juga amanat ketika kita hadir majelis, amanat. Begitu. Masuk ke rumah orang ada amanat, nggak boleh foto-foto barang yang ada di rumah orang. Bukan cetrat-cetrat di rumah orang tanpa izin, ada khianat, maling ada. Ada orang tuh kalau bikin acara di rumahnya remote AC hilang, pajangan hilang, kembang hilang. Ada maling. Termasuk juga foto-foto tanpa izin tentang isi rumah seseorang. Ada haram. Apabila dia nggak izin, ada khianat. Termasuk khianat juga ketika ngetok pintu rumah orang itu, begitu dibuka pintu, wah langsung matanya ngelihat ke dalam.
Itu khianat. Khianat. Ngintip di balik jendela, ngintip di balik pintu. Itu khianat. Itu adabnya istizan diajarkan oleh Rasulullah. Ketika ngetok pintu, dia berbalik, jangan memandang ke arah rumah. Jadi kalau dibukain tuh pintu, ya dia tidak dalam posisi memandang ke situ, tapi dia berbalik. Bukan ketika ngetok, nah dia udah depan pintu, begitu dibuka, langsung berhadapan. Itu khianat. Tapi harusnya ketika istizan, begitu ngetok dia berbalik. Dia berbalik. Yang keempat, idza khasama fajara, tandanya munafik apabila dia berselisih dengan orang lain, maka dia bersikap fujur, melakukan kemaksiatan. Kif, kalau dia musuhan sama orang, nggak segan untuk ngegosipin tuh orang, mencaci, memaki, melaknat, ngata-ngatain, mengumpat. Idza khasama fajara, berselisih sama orang, bisa-bisa tuh anak dimaki, bukan cuma dimaki, bahkan digadzaf. Digadzaf. Idza ahada ghadara, idza khasama fajara. Masya Allah. Radhiyallahu anhum, al-awliya wa salihin. Itu katanya kalau mau masuk ketemu para awliya wa salihin, jangan bawa hal-hal yang bisa membuat wali tersebut menjadi kesal, menjadi sedih, menjadi susah. Apa? Ya termasuk khawatir su, pikiran-pikiran yang buruk, atau humum, stres urusan duniawi, atau i'tiradat, ini yang paling fatal. Di dalam hatinya itu dia ingkar kepada para wali tersebut, mendustai wali tersebut, ingkar kepada wali tersebut. Sebab hal itu dirasakan oleh para aulia. Itu kalau di hadapan di hadapan muslim, mukmin, di hadapan salihin, jaga lisannya kalian. Tapi di hadapan arifin, jaga hatinya kalian, jaga pikiran kalian. Jangan ada terlintas di hati hal-hal yang gak baik. Sebab mereka itu mendengar suara hati sama seperti kita ngedengar suara lisan, suara manusia. Terus berasa apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun tersenyum, tapi kalau hatinya penuh pengingkaran, i'tirad, pertentangan kepada aulia, fahadha berasa dalam hati tersebut. Orang begini, yang macam begini nggak bakal dapat manfaat dari aulia wa salihin. Sebab hati itu kalau dipenuhi dengan hal yang semacam begitu, maka nggak bisa ditaruh apa-apa. Itu katanya kalian kalau datang kepada para aulia tuh, hati itu ibaratnya wadah, bawa wadah yang kosong. Kalau kita datang bawa wadah kosong, dipenuhin. Tapi kalau wadah kita udah penuh dengan kotoran, udah penuh wadah kita, penuh dengan saya punya, saya bisa, saya mampu. Datang dengan wadah yang penuh, ya mau ditaruh apaan lagi? Tapi kalau kita datang dengan wadah yang kosong dan bersih, maka itu bakal ditaruh berlian di dalam oleh para aulia wa salihin. Tapi kalau kita datang dengan wadah yang penuh dan kita merasa nggak butuh, ya sudah, nggak dikasih apa-apa. Ataupun wadah kita kosong tapi kotor, belepotan, ya bersihin dulu. Wadahnya bocor, ya mubadzir ngasih orang yang kayak begini. Tambal dulu wadahnya dia. Yang bikin bocor itu prasangka, yang bikin bocor itu adalah i'tirad. Bersihkan dan tambal wadahnya dulu, terus kosongkan. Itu maka dibilang katanya ya bakhat man zarahum bisidq wa andar ilaihim ma'tani kul matlubu tayassar. Beruntung orang yang datang kepada mereka dengan kesungguhan. Mereka pulang tuh semua harapan dia terpenuhi. Zarahum bisidq, ziarah kepada mereka dengan sidq, dengan kesungguhan. Maknanya ya taqitan hadzal auliya, berkeyakinan kalau mereka ini memang para aulia Allah. Itu husnudzan, wa kam bi husnudzan min imdadi qad nalaha man kana dzu rasyadi fi khamil imam haqqin hadi yarunahu an-nasu min al-juhali.
Berapa banyak dengan berkat husnudzan tuh anugerah Allah Ta'ala tercurah. Tapi orang kalau nggak ada husnudzan nggak dapat apa-apa. Al-madad fil mashhad. Sangka baik. Hasin dhununak bil maula taral bushra farabbu indah dhununil abdi faltadra ja'al hadithu bidhaka ma yugra. Sangka baik terutama kepada para aulia wa salihin. Jangan berprasangka buruk. Wa indukum hadza Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama teman-temannya, dia dengar tentang keberadaan seorang wali. Ayo kita ziarah kepada mereka. Ziarah, adapun temannya yang satu lagi, dia datang ke situ, dia udah menyiapkan, ini katanya wali. Saya mau ngetes. Betul gak dia wali? Kalau wali harusnya alim, kalau nggak alim bukan wali. Disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Dalam benaknya tuh udah ada, siap mau ngetes wali tersebut. Yang satu lagi, katanya wali. Ya penasaran beneran ini wali, dia nggak percaya. Ya. Kemudian yang satu, ada pun Syekh Abdul Qadir, dia datang dengan niat yang baik. Ini katanya wali, saya datang pengen dapat berkah. Pengen dapat nazarah, pandangan dari wali tersebut. Begitu masuk ketemu wali itu, langsung dihadapin oleh dia. Adapun kalian bertiga datang ke sini. Kamu datang ke sini mau ngetes saya, mau nguji saya dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama ini jawabannya begini. Pertanyaan kedua ini jawabannya gini. Pertanyaan ketiga gini jawabannya begini. Dan orang macam kamu yang kurang ajar terhadap aulia wa salihin biasanya matinya di luar Islam. Adapun kamu orang yang kedua yang nggak percaya sama aulia wa salihin, datang cuma sekedar fudul, penasaran. Begitu saya melihat bahwasanya kamu akan tenggelam dalam dunia sampai ke kuping kamu. Saya lihat dunia itu menenggelamkan kamu sampai ke kuping. Adapun engkau wahai Abdul Qadir, kamu datang husnudzan, pengen berkah. Saya melihat bahwasanya telapak kakimu berada di atas pundaknya semua para wali-wali, mencapai jenjang tinggi dari kewalian. Oh benar. Adapun orang yang pertama hatinya itu tertarik dengan wanita Nasraniyah, ingin menikahinya, keluarganya nggak mau kecuali dia murtad dari Islam. Akhirnya dia murtad. Adapun yang kedua udah sibuk sama dunia, sampai nggak ada waktu buat ibadat, nggak ada waktu buat ilmu, sampai dia tenggelam dalam dunia, sampai ke kupingnya dia. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia dapat derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala berkat husnudzan, sangka baiknya kepada aulia wa salihin. Hakadha at-tasdiq bi'ulumina wilayah sughra, katanya mereka. Percaya dengan kewaliannya mereka aulia wa salihin, itu adalah kewalian yang kecil.